Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian sehat selalu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep program linear. Ini program linear sebab yang kedua ya. Minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang sistem pertidaksamaan linear ya. Memodelkan permasalahan yang berkaitan dengan program linear. Program linear adalah salah satu bagian dari matematika terapan yang berisikan pembuatan program untuk memecahkan berbagai persoalan sehari-hari. Persoalan-persoalan itu mengandung kendala atau batasan yang dapat diterjemahkan ke dalam model matematika. Model matematika adalah suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Model matematika yang baik hanya memuat bagian-bagian yang penting dan diperlukan. Jadi, program linear berisi sistem pertidaksamaan linear. Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berupa daerah himpunan penyelesaian. Di antara penyelesaian tersebut terdapat penyelesaian terbaik yang disebut penyelesaian optimum. Penyelesaian optimum dapat berupa nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi yang dinamakan fungsi objektif, fungsi sasaran, atau fungsi tujuan. Untuk memahami lebih lanjut tentang program linear dan model matematika, perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama. Seorang tukang kue menitipkan kue pada sebuah warung kopi sekurang-kurangnya 20 kue rasa coklat setiap hari. Oke, kita misalkan X-nya itu adalah kue. Nah, di sini dititipkannya itu sekurang-kurangnya 20 kue. Kira-kira kurang dari atau lebih dari kalau sekurang-kurangnya itu? Menurut kalian minimal atau maksimal? Ya, ingat sekurang-kurangnya berarti minimalnya itu adalah 20. Jadi gimana model matematikanya? Jadi model matematikanya adalah X lebih dari sama dengan 20. Kenapa lebih dari? Karena minimalnya itu adalah 20 kue. Jadi boleh enggak lebih dari 20? Boleh, karena ini kan minimalnya sekurang-kurangnya 20 kue. Oke, lanjut contoh yang kedua. Pak Yusuf hendak menanam modal hingga 5 miliar. Hingga 5 miliar. Ini minimal atau maksimal? Ya, coba kita lihat model matematikanya. Y kurang dari 5 miliar. Kenapa kurang dari? Karena maksimalnya itu 5 miliar, ya kan? Jadi nggak boleh lebih dari 5 miliar. Ya, tidak boleh lebih dari 5 miliar. Maka kurang dari 5 miliar. Maksimalnya kan 5 miliar. Dia mampunya tuh cuma 5 miliar gitu. Kalau lebih dari 5 miliar nggak bisa gitu loh. Ya, oke lanjut. Contoh yang ketiga. Seorang pedagang sepatu membeli 25 pasang sepatu untuk persediaan. Sepatu jenis 1 dengan harga 30.000 dan sepatu jenis 2 dengan harga 40.000. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 840.000. Buatlah model matematikanya. Kita misalkan X itu sepatu jenis 1 dan Y itu sepatu jenis 2. Oke. Nah, ini kenapa X tambah Y kurang dari sama dengan 25? Seorang pedagang sepatu membeli 25 pasang sepatu untuk persediaan. Jadi jumlah sepatu jenis 1 dan sepatu jenis 2 yaitu adalah 25. Nah, maksimalnya itu 25, nggak boleh lebih dari 25 ya. Jadi sepatu jenis 1 ditambah sepatu jenis 2 yaitu hasilnya 25 gitu ya. Oke, coba yang kedua. Sepatu jenis 1 dengan harga 30.000 dan sepatu jenis 2 dengan harga 40.000. Jadi matematikanya gimana? Itu 30.000 X dan tambah 40.000 Y kurang dari 840.000. Maaf ya, ini 840.000
40.000 ya. Kenapa kurang dari? Karena di sini tidak akan mengeluarkan uang lebih dari, jadi nggak akan ngeluarin duit lebih dari segitu gitu loh. Jadi kurang dari 840.000. Oke, lanjut contoh yang keempat. Seorang pedagang makanan memiliki modal 64.000 untuk membuat kue dan roti. Biaya pembuatan satu kue adalah 6.000 dan biaya pembuatan satu roti adalah 8.000. Sebuah kue memerlukan 2 ons tepung dan 6 ons gula. Sedangkan sebuah roti memerlukan 4 ons tepung dan 2 ons gula. Tepung yang tersedia 8 kilo dan gula yang tersedia 6 kilo. Buatlah model program linear dari permasalahan tersebut. Nah, menurut kalian yang mana X dan yang mana Y? Yang X-nya itu adalah kue dan Y-nya itu adalah roti. Ingat, bukan tepung sama gula yang X sama Y-nya ya. Ini bukan. Tapi yaitu kue dan roti. Kenapa kue dan roti? Nah, di sini kan untuk membuat kue dan roti gitu loh. Ya, terus isinya kue itu ada tepung dan ada gula. Isinya roti itu juga ada tepung dan ada gula. Oke, misalkan dulu. Nah, X-nya itu banyaknya kue dan Y-nya itu banyaknya roti. Biaya pembuatan satu kue adalah 6.000, jadi 6.000 X ya kan, ditambah dan biaya pembuatan satu roti adalah 8.000 dan 8.000 Y dengan modal 64.000, jadi kurang dari 64.000 ya kan. 6.000 X ditambah 8.000 Y itu kurang dari 64.000, soalnya modalnya cuma ada 64.000 ya. Jadi dapat dikatakan dengan ini 6X ditambah 8Y kurang dari 64. Oke, lanjut ya. Di sini ada kue, isinya tepungnya itu 2 ons dan gulanya itu 6 ons. Ada roti, isinya tepungnya 4 ons dan gulanya itu 2 ons. Nah, bahan tersedianya itu tepungnya 80 ons, kok 80 ons bukan tadi kilo. Nah, si kilonya yang tadinya kilo kita rubah menjadi ons. Yang ini juga tadinya kilo bisa jadi ons. Kan sini ons semua ya. Jadi 80 ons dan 60 ons. Nah, gimana model matematikanya? Tuh, nih 2 ons ditambah 4 ons kurang dari 80 ons. Ke bawah ya, ini X ada Y. Jangan ke samping ya. Terus 6 ons ditambah 2 ons itu kurang dari 60 ons. Kenapa kurang dari? Karena di sini bahan yang sedianya itu loh. Bahan tersedianya cuma segini loh. Jangan lebih dari ya. Di sini kurang dari ya. Oke. Jadi matematikanya adalah 2X tambah 4Y kurang dari 80 dan 6X tambah 2Y kurang dari 60, itu termasuk fungsi kendala atau fungsi batasan, dan 6X tambah 8Y kurang dari 64 itu termasuk fungsi objektif. Oke, paham sampai sini? Ya, kalau belum paham diulang lagi videonya ya. Oke, kita lanjut ke subbab yang ketiga. Oke, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa menentukan penyelesaian program linear adalah menentukan suatu nilai optimum dari sebuah fungsi yang disebut dengan fungsi objektif. Nilai optimum itu dapat berupa nilai maksimum, dapat pula berupa nilai minimum. Oke, setelah kita memahami cara membuat model matematika yang berbentuk program linear, adalah kita pelajari cara menentukan penyelesaiannya. Menentukan nilai optimum fungsi objektif. Nilai maksimum dan minimum disebut nilai optimum. Nilai optimum dalam bentuk AX tambah BY biasanya didapat pada titik sudut. Untuk menyelesaikan masalah program linear yang berhubungan dengan nilai optimum, ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Ya. Yang kedua, menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear. Dan yang ketiga, menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Yang keempat, menentukan nilai optimum, maksimum atau minimum dari fungsi objektif. Dan yang terakhir, menafsirkan atau menjawab permasalahan. Oke, langsung ke contoh saja ya. Contoh yang pertama.
Seorang dokter menyarankan pasiennya untuk setiap harinya mengonsumsi paling sedikit 10 unit vitamin B1, 15 unit vitamin B2. Pasien tersebut hanya dapat mengambil tablet dengan kandungan 2 unit vitamin B1 dan 1 unit vitamin B2 serta kapsul dengan kandungan 1 unit vitamin B1 dan 3 unit vitamin B2. Misal yang A, misalkan pasien tersebut menggunakan X tablet dan Y kapsul setiap harinya, tuliskan sistem pertidaksamaan dalam X dan Y yang memenuhi persyaratan pada soal tersebut. Yang B, tunjukkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut. Yang C, jika harga setiap tablet Rp250 dan kapsul Rp500, maka hitung biaya setiap harinya dalam X dan Y. Tentukan biaya minimum untuk membeli masing-masing tiap tablet dan kapsul. Kita yang pertama dulu ya. Misalkan tadi tabletnya itu X dan Y-nya itu kapsul, ya kan. Data pada soal tersebut dapat disajikan seperti tabel berikut ya. Tabletnya itu sebagai X dan kapsulnya itu sebagai Y. Oke, di sini itu diminta itu tabletnya itu mengandung 2 unit vitamin B1 dan 1 unit vitamin B2. Tuliskan ya di tabel. Kemudian kapsulnya juga dengan kandungan 1 unit vitamin B1 dan 3 unit vitamin B2. Nah, jumlah yang disarankan itu hanya mengkonsumsi paling sedikitnya itu adalah 10 dan 15. Nah, berdasarkan tabel tersebut didapatkan sistem pertidaksamaan sebagai berikut nih. Bayangin ya, 2X ya ditambah Y 1 kan, Y lebih dari sama dengan 10. Kenapa lebih dari? Karena di sini mintanya itu adalah paling sedikit, ya kan? Paling sedikitnya tuh 10 loh. Jadi minimalnya itu 10. Boleh nggak lebih dari 10? Boleh, kan paling sedikit gitu loh. Kan mintanya paling sedikit itu 10 kan. Jadi yang minimal itu 10. Boleh lebih dari 10. Oke, yang kedua modal matematikanya yaitu X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 15. Kenapa lebih dari? Kan minta juga tadi ya paling sedikit juga. Paling sedikitnya itu adalah 15 gitu loh. Ya. Oke. Kemudian yang B, tunjukkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, mencari daerah himpunan penyelesaian seperti minggu kemarin tuh. Ya, untuk yang pertama dulu nih. 2X tambah Y lebih dari sama dengan 10. Titik potong dengan sumbu Y terjadi jika X sama dengan 0. Kita rubah dulu nih. Yang tadinya lebih dari ini, yang ini lebih dari, yang tadinya lebih dari kita rubah menjadi sama dengan ya, yang menjadi persamaan. Tadinya persamaan dan jadi persamaan. Jadi 2X ditambah Y sama dengan 10. Nah, di sini mintanya X-nya itu 0 ya kan, maka X diganti 0, maka 2 dikali 0 tambah Y sama dengan 10, terus Y sama dengan 10 kan, 2 kali 0 kan 0, terus lagi kan. Nah, oke, selanjutnya jadi diperoleh titik X-nya 0, Y-nya 10. Titik potong dengan sumbu X terjadi jika Y sama dengan 0, yang Y-nya 0 ya kan. 2X tambah Y sama dengan 0, 2X tambah 0 sama dengan 10, maka 2X sama dengan 10, X sama dengan 5. Dari mana? Dari 10 dibagi 2 ya. Jadi diperoleh titik 5,0. Untuk yang kedua, nah ini nih kan, maaf tuh, X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 15. Terubah dulu menjadi X tambah 3Y sama dengan 15. Titik potong dengan sumbu Y terjadi jika X sama dengan 0. 0 ditambah 3Y sama dengan 15. 3Y sama dengan 15, maka Y sama dengan 5. Dari mana Y sama dengan 5? Dari 15 dibagi 3 ya. Oke, jadi diperoleh titik 0,5. Titik potong dengan sumbu X terjadi jika Y sama dengan 0. X tambah 3Y sama dengan 15. Y nya 0 ya.
maka X tambah 3 dikali 0 sama dengan 15. X sama dengan 15. Jadi titik berat titik 15,0. Terus kita gambar deh. Kan? Tadi tuh, ya kan? Gambar tuh yang tadi kan yang pertama 0,10 sama 0,10 sama 5,0 yang ini ya kan. Terus yang kedua tuh kemana? Tadi kan lebih dari kan. Kalau lebih dari itu berarti ke atas ya, menjauhi 0 kan ya. Terus selanjutnya 5 sama 15 sama lebih dari juga kan, berarti ke atas juga. Jadi DHP nya itu yang ini ya, DHP nya ya. Oke, koordinat titik potong 2 X tambah Y sama dengan 10 dan X tambah 3Y sama dengan 15 dapat tentukan sebagai berikut. Nih ada titik potong ini nih, ini berapa kita cari ya. Oke, dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Yang pertama eliminasi dulu. Pertama eliminasi, kita eliminasi Y yang gampang ya. Oke, boleh Y boleh X, serah kamu ya, yang mana aja yang mau dieliminasi ya. Eliminasi tanpa menghilangkan ya. 2X tambah Y sama dengan 10, X tambah 3Y sama dengan 15. Biar sama nilai Y nya nih, yang Y atas kita kali 3, yang Y bawah kita kali 1 biar sama gitu ya, biar gampang nambahinnya. 2 nih, 2 dikali 3 hasilnya 6, Y dikali 3 hasilnya 3Y, 10 dikali 3 hasilnya 30. Yang bawah tetap ya kan dikali 1 ya. Kemudian caranya dieliminasi itu dikurangi kan biar habis Y nya ya. 6X dikurangi X hasilnya adalah 5X. 3Y dikurangi ya, 3Y sama dengan 0. Tulis lagi 30 kurangi 15 hasilnya 15. Maka X sama dengan 3 dari mana 15 bagi 5. Setelah itu kita pakai metode substitusi, yaitu substitusi X sama dengan 3. Ini X kan udah ketemu nih, ini X 3. Kebersamaan 2X tambah Y sama dengan 10 diperoleh 2 dikali 3 tambah Y sama dengan 10. 2 kali 3 6 tambah Y sama dengan 10, Y sama dengan 10 dikurangi 6. Kayak ini penjumlahan, kalau pindah ruas jadinya pengurangan. Berapa hasilnya? 10 kurangi 6 hasilnya itu 4. Oke, jadi koordinat titik potong kedua garis adalah 3,4 nih yang ininya ya. Oke, yang terakhir yang C ya. Biaya yang harus dikeluarkan present mengikuti fungsi fx, y sama dengan 250x tambah 500y. Dari mana ini yang ini tadi yang saya satu, harganya itu 250 untuk yang tablet, 500 untuk yang kapsul. Nah ini nih ya tadi ya. Oke, dari grafik samping dapatkan 3 titik koordinat yang merupakan titik sudut dari HP. Ini yang ini nih, yang ini 1 2 3 ya. Yang dekat sama DHP aja. Yang ini nih nggak usah, ini usah karena jauh ya, cuma ini aja ya. Oke, titik yang pertama ini dulu, ini 15,0. 250 X nya diganti angka 15, 500 kali Y nya diganti 0. 250 kali 15 itu 3750. 15 kali 0 kan hasilnya 0, nggak usah tulis lagi hasilnya begini. Jadi yang kedua yang ini 3,4 ya kan, X nya ganti 3, Y nya ganti 4. 250 kali 3 250, 500 kali 4 2000. 2000 tambah 750 jadi 2750. Terus yang terakhir yang ketiga 0,10 ya kan, si X nya 0, Y nya 10. 250 kali 0 0, 500 kali 10 hasilnya 5000. Nah ini sini dimintanya apa nih tadi tuh, yang dimintanya tuh harga minimumnya kan. Oke, harga minimumnya berarti yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil yang 2750. Jadi biaya minimum yang harus dikeluarkan adalah 2750 rupiah. Oke, selesai. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi untuk pertemuan yang selanjutnya. Jika ada yang tanyakan boleh langsung tanya ke ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.